Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Story Channel bersama saya Oing. Tentu saja dalam sebuah alur cerita film. Masih dalam serial yang sama di episode yang ketiga, film Pedang Berlumuran Darah. Tidak usah lama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Cekidot, action. Setelah Wen Qing bercerita tentang keluarganya dan kehidupannya, Cheng Zi juga bercerita tentang keluarganya. Lalu Wen Qing meminta agar Cheng Zi bersedia untuk menjadi saudara sesumpahnya. Setelah mereka berikrar, akhirnya mereka resmi menjadi pasangan saudara sepersumpahan. Keesokan paginya Wen Qing membawa sarapan kepada Cheng Zi, dan itu adalah masakan tangan Wen Qing sendiri. Tidak lama kemudian saudaranya Wen Qing, Wen Zheng, datang dan memberitahukan bahwa kakeknya memanggil Wen Qing untuk segera menemuinya. Di sini kakeknya memarahi Wen Qing karena telah membagikan emasnya kepada Cheng Zi. Wen Qing menjelaskan kalau dirinya dihadang oleh para perampok. Lalu Cheng Zi menolong dirinya. Karena Cheng Zi telah menyelamatkannya, maka selayaknya Wen Qing membagikan emas itu kepada Cheng Zi. Lalu seorang penjaga datang dan berkata bahwa di luar ada orang asing yang meminta emasnya dikembalikan. Kakeknya menyuruh Wen Qing menyelesaikan masalah di luar. Di luar, Xiao Hui sedang bertarung dengan Wen Zheng. Wen Qing dan Cheng Zi hanya memperhatikan dari dekat pintu. Tidak lama kemudian Cheng Zi turun untuk melerai perkelahian antara Wen Zheng dan Xiao Hui. Karena merasa Cheng Zi bukanlah tandingannya, Xiao Hui pergi sambil menahan geram. Karena merasa mengenalinya, Cheng Zi menahan Xiao Hui dan bertanya siapa namanya dan gurunya. Lalu Cheng Zi berkata tentang Bibi An. Xiao Hui kaget saat Cheng Zi tahu nama ibunya. Ternyata Xiao Hui adalah teman main Cheng Zi di waktu kecil dulu. Cheng Zi memperkenalkan Wen Qing sebagai saudara seusumpahnya dan Xiao Hui sebagai saudara sepupuhnya. Sambil masuk ke dalam, Cheng Zi menjelaskan bahwa emas itu untuk dana perjuangan Jenderal Chuang dan para prajuritnya. Kakek Wen Qing datang dan mengatakan kepada Cheng Zi kalau bisa mengalahkannya, maka Cheng Zi boleh mengambil emas tersebut. Lalu tanpa basa-basi dia pun menyerang Cheng Zi. Setelah beradu tenaga dalam, kakek Wen mengetahui bahwa Cheng Zi adalah murid perguruan Huashan. Karena tidak mungkin baginya mengembalikan emas tersebut, maka Cheng Zi diberikan waktu 3 hari untuk mendapatkan emas tersebut dengan cara apa saja. Lalu kakek itu mengusir Cheng Zi dari rumah tersebut. Wen Qing sendiri sempat memohon kepada kakeknya untuk Cheng Zi, tapi kakeknya tidak mau mengabulkannya. Kelima kakek Wen mulai berdebat mengenai masalah saat itu. Jika mereka menyerahkan emas itu, mereka merasa mempermalukan diri sendiri. Dan juga emas itu milik Jenderal Chuang dari oposisi, sedangkan keluarga Wen adalah koalisi. Jika mereka mempertahankan emas itu, berarti mereka akan berhadapan dengan Cheng Zi
muridmu ragging dari Huasan. Huasan sendiri adalah perguruan yang paling disegani saat itu. Di tempat lain, Cheng Zi dan Hia Hui menyewa sebuah rumah untuk menginap. Di sini Hia Hui menceritakan perjalanannya bersama Cui Hiamin hingga mereka dirampok dan bertemu Cheng Zi di kediaman keluarga Wen. Sementara itu, Wen Qing menemui ibunya yang sedang bermain musik. Wen Qing ngambek dan mengajak ibunya untuk minggat dari rumah keluarga Wen. Ibunya coba menghiburnya dan mengatakan kalau ibunya sedang menunggu ayahnya datang untuk menjemput mereka. Di malam harinya, Cheng Zi dan Hia Hui menyelinap ke rumah keluarga Wen. Setelah menemukan emasnya, Cheng Zi mengambilnya, tapi ternyata tempat itu adalah jebakan. Hia Hui dan emas itu hilang. Cheng Zi kabur tapi dihadang oleh Wen Zheng. Walaupun Cheng Zi dapat mengalahkan Wen Zheng, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan keluarga besar Wen. Itu karena Hia Hui disandera oleh mereka. Lalu keluarga Wen menyuruh Cheng Zi memilih di antara 5 kakek Wen untuk bertarung dengannya. Jika Cheng Zi menang, dia dapat mengambil emas dan Hia Hui untuk dibawa pulang. Cheng Zi memilih kakeknya Wen Qing untuk menjadi lawannya. Kakek Qing meminta Cheng Zi memilih senjata. Kemudian Cheng Zi malah memilih pedang mainan milik seorang anak kecil yang ada di sana. Sedangkan kakeknya Wen menggunakan sebuah palu besi. Di tempat lain, Wen Qing sendiri menemui ibunya untuk menonton pertarungan antara Cheng Zi dan kakeknya. Di akhir ronde, Cheng Zi mampu mengalahkan kakek Wen dan menjatuhkannya. Karena tidak terima dikalahkan oleh Cheng Zi, kakek Wen pergi dengan marah-marah. Keempat kakek Wen juga tidak terima. Lalu salah seorang dari mereka menyerang Cheng Zi dengan melemparkan pisau-pisau ke arahnya. Hanya saja jurus yang digunakan Cheng Zi adalah jurus ular emas jantan. Sontak saja semua kakek Wen marah. Mereka terus menanyakan tentang keberadaan ular emas jantan. Karena para kakek Wen begitu memaksa, akhirnya Cheng Zi mengatakan kalau ular emas jantan telah meninggal. Tiba-tiba ibunya Wen Qing jatuh pingsan. Cheng Zi merasa aneh dengan keluarga Wen, tapi dia tidak tahu apa itu. Karena kakek Wen terus bertanya dan mencoba mengeroyoknya, Cheng Zi menggunakan pisau-pisau di lantai untuk menyerang mereka, lalu menyelamatkan Hia Hui dan kabur. Setelah tiba di penginapan, Cheng Zi dan Hia Hui membahas tentang keluarga Wen dan ular emas jantan, termasuk pingsannya ibu Qing saat mendengar kematian ular emas jantan. Di tempat lain, ibunya Qing bercerita bahwa ular emas jantan adalah Qiang Huiyi dan dia adalah ayah kandung Qing. Lalu ibunya menyuruh Qing menemui Cheng Zi agar Cheng Zi datang menemuinya, karena banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Cheng Zi. Di rumah penginapan di tempat tidurnya, Cheng Zi mendengar suara seruring. Dia tahu itu adalah Qing. Lalu dia keluar menemui Qing. Qing tidak berbicara, hanya memberi isyarat agar Cheng Zi mengikutinya. Di kediamannya di tamannya, Qing menunjukkan jati dirinya. Cheng Zi kaget karena Qing adalah seorang gadis. Dan nama aslinya adalah Hia Qing Qing.
King bilang kalau ibunya ingin menemui Cheng Zi untuk bertanya kepadanya. Sebelumnya Cheng Zi bertanya apakah ular emas jantan adalah ayahnya King. Ibu King mengeluarkan sebuah benda dan Cheng Zi tahu bahwa benda itu adalah senjata rahasia milik ular emas jantan. Cheng Zi menceritakan semua yang dia ketahui tentang ular emas jantan, termasuk surat yang ditulis ular emas jantan untuk Wen Yi, ibunya King. Mendengar kematian ular emas jantan, Wen Yi dan King menangis. Ibunya telah menunggunya selama 18 tahun, tapi ternyata orang yang dia tunggu telah meninggal dunia. Tiba-tiba Wen Zheng muncul di tengah pembicaraan mereka. Wen Zheng mengatakan kalau ular emas jantan adalah penipu, pembohong, penjahat, bandit, pembunuh, dan hal-hal buruk lainnya kepada King dan Cheng Zi. Wen Zheng juga mengatakan kalau yang membunuh ayahnya adalah ular emas jantan. King tidak terima, tapi ibunya membenarkan apa yang dikatakan oleh Wen Zheng tentang ular emas jantan. Oke, itulah rangkuman alur cerita serial film Pedang Berlumuran Darah episode ketiga. Benarkah ular emas jantan atau Qiu Yi adalah seorang penjahat seperti yang dikatakan oleh Wen Zheng? Silahkan tonton episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.